Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas yang sudah teman-teman kerjakan di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang pembuatan indikator pencapaian kompetensi atau sering disingkat dengan IPK. Oke, kita akan mulai dari salah satu hasil kerja teman Anda. Kompetensi dasar ini ditulis disalin sesuai dengan file yang sudah saya bagikan dalam kompetensi dasar melalui informasi. Nah, ini indikatornya mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dan lain sebagainya. Nah, titik-titik ini silahkan diganti dengan angka-angka mengikuti dari kompetensi dasar. Jadi titik 2 ini diganti dengan 3.1 ya, diganti dengan 3.3.1. artinya ini adalah KI ketiga, kompetensi dasar ketiga, indikator pertama. Kemudian yang selanjutnya yang bawahnya itu ditulis 3.3.2, artinya ini adalah KI ketiga, kompetensi dasar ketiga, dan indikator kedua, begitu seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini 4.3 juga sama ya, seperti tadi. Nah, ini di bawah, harusnya di samping sini tadi ya. Jadi 4.3.1 kalau sebelahnya 4.3.2 dan seterusnya. Ini dipindah ke sebelah sini. Oke, lanjut matematika mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret ya. Ini mengidentifikasi pecahan, menyajikan pecahan, ini diganti. Nah, ini sama ya, bawahnya ini apa ini? Nah, ini harusnya dituliskan di sini ya. Jadi 3.4.1, 3.4.2 ya. Dituliskan di sebelah sini. Sama yang KD4 juga sama, 4.1 ini belum ada ya, indikator untuk KD4 ini belum ada ditulis. Nah, nanti silakan ditambah. Dan begitu seterusnya sama ya. Ini 3.2, ini 3.2.5. Langsung titik 5.1 ya. 3.2.1 dipindah ke sini. Membedakan tinggi rendah bunyi. Ini dari mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu ya. Dipindah ke sini ya. 3.2.1, 3.2.2, 4.2.1, 4.2.1 seperti itu. Oke, kita lanjut kepada tugas yang lain. Nah, ini Nurbaiti, kita lihat ya. Oke, di sini 3.6 ini adalah kompetensi dasar, artinya 3 ini adalah KI ketiga, artinya KI pengetahuan. Kompetensi dasar ke-6, melalui kegiatan mengamati teks, puisi, dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Ini bentuk katanya nanti kita bisa gunakan ini untuk membuat tujuan ya, tujuan pembelajaran. Oke, nah kita fokus dulu ke indikator. Jadi dari KD ini indikatornya kita tulis di sebelah sini. Ini 9 dari mana ini ya? Jadi 3.6.1, 3.6.2 karena KI ketiga, KD ke-6 ini ya di sini
dan indikator kedua, indikator ke-1, indikator kedua, indikator ketiga. Jadi 3, 6, 3, 3, 6, 2, 3, 6, 1 seperti itu. Menjelaskan, oke. Jadi ingat, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja operasional, artinya kata kerja yang dapat diukur, yang dapat dinilai, yang dapat diamati, ya. Menjelaskan, oke. Menuliskan, oke. Membaca, oke. Menyusun, menulis, mengabarkan, dan seterusnya, ya. Ini nanti yang 99 ini diganti 6, ya, menyesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada di sana. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke KD 4. KD 4, nah ini KI 4. KI 4 nomor KD ke-6. Jadi ini adalah kompetensi dasar tentang keterampilan. Dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan cepat. Ya, ini berkaitan dengan keterampilan, dapat melaporkan dengan cepat. Maka kita ambil kata kerja operasional juga dari kata kerja operasional keterampilan atau psikomotorik. Kita lihat di sini. Ya, kalau kita bandingkan ini tadi, mengidentifikasi, menjelaskan, membedakan, ini masih kata kerja untuk ranah kognitif atau pengetahuan. Kita lihat. Ya, menjelaskan ini adalah kata kerja untuk ranah kognitif. Nah, kita harusnya merujuk kepada kata kerja operasional untuk ranah psikomotorik. Jadi berbeda. Nah, ini dia. Ranah psikomotorik, menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, melaksanakan, menunjukkan, membangun, mendesain, membuat, menciptakan, menghasilkan karya, melakukan, melaksanakan, memainkan, menggunakan, dan lain sebagainya, ya, yang berkaitan dengan keterampilan. Ini sesuai dengan tingkatannya, tergantung kalian akan memilih tingkatan psikomotorik yang keberapa. Psikomotorik tingkat pertama adalah meniru, psikomotorik tingkat kedua manipulasi, ketiga presisi, keempat artikulasi, dan kelima naturalisasi. Nanti tergantung kira-kira siswanya bisa sampai di tahap yang mana. Ini kalian yang menentukan. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk kata kerja yang keempat ini nanti silakan bisa diganti menyesuaikan dengan KKO ranah psikomotorik. Oke, satu lagi. Ini kompetensi dasar matematika, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Betul ya, 3.1.1, 3.1.2, ini sudah bagus, oke. Nah, ini ada mengetahui sifat-sifat. Oke. Mengetahui, kita lihat di sini kata kerja operasional mengetahui ada? Tidak ada. Karena mengetahui ini umum, ya, siswa dapat mengetahui. Ini susah diukurnya. Berbeda dengan siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menuliskan. Nah, seperti halnya memahami juga. Memahami ini kata kerja yang umum, ini belum operasional dan tidak dapat diamati. Kata memahami ini. Jadi silakan teman-teman bisa merujuk sini atau merujuk ke sumber yang lain yang jelas. Kata kerja yang digunakan itu kata kerja yang operasional, yang dapat diamati, yang dapat dinilai, seperti itu. Ya, coba kita lihat tadi. Memahami ini adalah konsep umumnya ya. Jadi jika ingin mengambil dari memahami, bisa mengambil KKO-nya menjelaskan, mengartikan, menceritakan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan lain sebagainya. Jadi gunakan kata kerjanya yang di bawah sini, jangan yang di atas ya, karena yang di atas ini masih pengelompokannya. Untuk
kata kerja operasional ini yang di bawah ini. Oke ya, seperti itu. Mengetahui Indonesia silahkan diganti, memahami diganti, mempraktikkan saya rasa sudah bisa ya diterapkan. Mempraktikkan membilang secara urut dan loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar, menuliskan ya. Jadi silakan dilihat tata kerja operasionalnya. Sama ini ya, memahami masih umum sekali. Mentagakan, membuat pola bagus sudah, tinggal ini yang memahami ini nanti silahkan diganti. Oke, mungkin itu saja. Nanti silakan yang kiranya indikatornya masih kurang tepat, nanti silakan diperbaiki untuk melanjutkan tugas yang selanjutnya. Karena tugas yang saya berikan ini sifatnya adalah berkelanjutan. Jadi untuk melaksanakan, untuk menyelesaikan tugas selanjutnya, tugas sebelumnya harus selesai terlebih dahulu. Harus fix, harus benar terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke tugas berikutnya. Jadi, misalnya ada hal yang masih belum dipahami, saya masih belum mengerti, dan lain sebagainya, silakan ditanyakan langsung, jangan malu-malu. Boleh bertanya kepada temannya yang sudah mengerti, atau langsung kepada saya melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.